Aziz Yanuar beri bocoran Habib Rizik sudah siapkan hal ini di Pilpres 2024. Semacam itu menyolidkan kembali barisan politik dalam waktu yang cukup dekat, Reinhardt. Itu saja sudah menjadi PR yang cukup luar biasa ya, dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Yang kedua tentu saja, kalau momentum politiknya dapat, kira-kira begitu, di mana kelompok-kelompok Islam ini kemudian mendapatkan isu. Syarat yang memang waktu ini lumayan, dan juga ada program-program yang harus dijalani oleh Habib sebagai klien dari Batas, ya, sebagaimana ketentuan dan arahan yang memang disepakati dikomitmenkan antara pihak kuasa hukum, Habib Rizik, dan juga tidak boleh di dalam atau mengurangi di dalam kancah politik, ya percuma saja. Sebab apa? Sebab apa yang dilakukan Habib Rizik itu walaupun tidak secara formal masuk di dalam kancah politik, toh pada akhirnya akan berimplikasi pada kiprah politik dengan cara lain. Framing dan seterusnya, saya kira akan semakin menguat. Tapi kok rasa-rasanya melihat setelah HRS itu bebas, tidak ada sambutan yang cukup meriah dari publik, tidak ada sambutan dari para elit-elit negara ini, termasuk orang-orang yang dulu pernah didukung, entah itu di pilkada di Pilpres, kok rasa-rasanya aura politik HRS. Tapi namanya kemungkinan kan selalu ada. Jadi probabilitas atas hal tersebut itu sangat terbuka. HRS itu secara perlahan sudah menurun secara signifikan. Jadi ini adalah satu pertaruhan sebenarnya, dan mungkin message-nya adalah untuk urusan politik elektoral mungkin orang sudah tidak lagi dalam tanda kutip menganggap HRS itu sebagai magnet politik yang. Nah, apalagi kalau kemudian statement dari Habib Rizik kemarin yang tadi sudah dielaborasi itu menurut saya sangat jelas political orientasinya, punya integritas terkait hal tersebut. Artinya insya Allah kalau misalnya ada putusan apapun itu pertimbangannya matang dan juga harus mempertimbangkan eksesnya. Bisa dibikin sekolah, mereka yang tidak punya usaha untuk melakukan usaha-usaha mikro kecil seperti UMKM kemudian dibantu. Kalau itu yang dilakukan, saya kira akan mendapatkan sambutan yang cukup luar biasa. Karena ketika terlibat dalam urusan politik partisan, Reinhardt, artinya bertanggung jawab terus sampai selesai, seperti itu kan. Kecuali memang di tengah jalan ada pengkhianatan atau memang ada perubahan-perubahan yang di luar dari kita, artinya dari pihak tersebut ya. Sepanjang itu tidak, maka dipastikan kita akan konsisten. Pak Ustadz Aziz, ini cukup beresiko. Bukan hanya terjadi dan terlibat pro dan kontra, pasti akan terjadi caci maki dan cibir-mencibir. Karena politik itu tidak bisa hanya bicara di ruang-ruang yang suci, tapi dia tidak dipertimbangkan. Saya barusan bilang, kecuali ada hal yang menyimpang dari pihak tersebut. Ada yang menyimpang. Jadi tetap kalau menyimpang gimana? Kalau menyimpang gimana? Yeah. Kalau ada kan gitu kan. Orientasi politiknya itu sangat jelas. Walaupun mau diralat atau mau interpretasikan macam-macam, tetap saja ada message. Ini kan satu kompetisi yang cukup ekstrim, di mana orang saling menegasi, orang diperlakukan sama, tidak peduli dia tukang becak, dia tidak peduli adalah petani, dia tidak peduli ustadz, dia tidak peduli habaib. Kalau sudah tidak sesuai dengan selera politiknya, maka akan dicaci maki. Itulah politik, tidak kenal akhlak dan tidak kenal etika. Makanya saya selalu mengatakan bahwa ketika para ustadz, para ulama, bahwa beliau akan tetap konsisten memperjuangkan nilai-nilai yang kemudian pada akhirnya akan diperjuangkan secara politik. Maka saya sangat tidak heran kalau di dalam diskusi kali ini ya, kita pengen semua pihak dukung kita. Jadi kalau ada kekhawatiran dari bukan cuma Habib Rizik ya, teman-teman yang lain perlu kita perhitungkan. Tetapi pada ujung akhirnya musyawarah itu yang kita lihat dari berbagai sisi akan menentukan. Dan para kiai terjun dalam dunia politik praktis, terlibat dukung-mendukung. Nah, disitulah sebenarnya akan terjadi kebrutalan secara politik, karena semua orang diperlakukan yang sama. Ustadz pun juga akan diperlakukan sama, tidak ada sungkan-sungkannya. Kan menggarisbawahi pertanyaan Anda, apakah tokoh-tokoh agama ini tetap perlu di dalam kancah politik, atau tidak, berdasarkan apa yang dikatakan oleh di mana para ustadz, para ulama, dan para kiai ini oleh para jamaahnya dia tentu dianggap sebagai sosok yang cukup mulia dan cukup dihormati. Tapi sekali lagi, kalau sudah tidak sesuai dengan selera politik orang,
yang kontra tentu akan juga dicaci maki dan dikritisi habis-habis. Dan itu yang terjadi. Itulah yang saya sebut dalam tema keadilan, tema kezaliman itu adalah part atau bagian dari value atau pesan politik yang juga di-share oleh PKS. Catat, pengamat nilai Habib Rizik masih berpengaruh di Pilpres 2024. Pengamat politik dari Center for Indonesia Strategic Actions, Heri Mendrova, menilai bahwa Habib Rizik Syihab masih berpengaruh pada ajang pemilihan presiden 2024 mendatang. Pasalnya, ex-pentolan Front Pembela Islam ini memiliki pendukung setia. Tentunya Habib Rizik masih punya pengaruh di 2024, terutama pada segmentasi masyarakat tertentu, misalnya kelompok Islam yang kontra terhadap rezim saat ini, kata Heri Mendrova dalam keterangannya pada Selasa 26 Juli. Apalagi menurutnya sikap politik HRS secara jelas berlawanan dengan pemerintahan saat ini, sehingga HRS dianggap sebagai representasi kelompok oposisi. Yang publik tahu Habib Rizik kontra dengan pemerintah artinya bisa jadi mewakili kelompok oposisi dari sikap politik yang dia pilih, ujarnya. Namun Heri menyebutkan tantangan politik dari HRS adalah persoalan hukum. Dia menduga HRS masih berpeluang tersangkut masalah hukum bila kembali lantang menentang rezim. Jika tak tersandung kasus hukum, Rizik Syihab masih bisa tuntaskan tantangan politiknya, tapi bisa sebaliknya, ini juga jadi problem, ujar Heri. Di sisi lain, Heri mengamati jika ceruk elektoral kelompok kontra pemerintah saat ini semakin besar, bukan tidak mungkin turut mendongkrak pengaruh HRS pada pemilu 2024. Jika skenario demikian terjadi, maka siapapun yang didukung HRS akan mendapat dukungan dari para pengikut HRS. Adanya potensi ceruk elektoral dari kelompok kontra pemerintah yang semakin besar bisa berimbas pada kemungkinan Habib Rizik moncar pada segmentasi dukungan ini, sebut Heri. Sebelumnya, Ditjen Permasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan HRS telah memenuhi syarat untuk menghirup udara bebas. HRS bisa mulai menjalani pembebasan bersyarat pada 20 Juli. HRS ditahan sejak 12 Desember 2020, lalu masa ekspirasi akhirnya pada 10 Juni 2023 dan habis masa percobaan pada 10 Juni 2024. HRS sudah berhak mendapat pembebasan bersyarat sebab HRS telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 117.